Halo guys, balik lagi di channel gua, Finmate Musician, dan kali ini gua bakal bahas tentang sistem persamaan 3 variabel, tapi yang berbeda nih guys. Jadi mungkin video-video gue sebelumnya adalah terkait dengan musik. Nah sekarang karena nama gua adalah Finmate Musician, jadi harus ada konten matematikanya juga nih guys ya. Jadi sekarang gue bakal coba buat konten terkait matematika, khususnya yaitu sistem persamaan 3 variabel tapi dengan menggunakan Excel. Jadi bagi kalian yang nggak mau ngitung capek-capek, jadi mau langsung tahu hasilnya, bisa langsung pakai Excel ini guys. Jadi gue bakal kasih tutorialnya di sini sekarang. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe gue, silahkan subscribe gue karena itu adalah bentuk support untuk gue juga terus membuat konten-konten dan video. Kalau misalkan kalian suka dengan video gue, boleh banget untuk like. Dan kalau misalkan kalian punya pendapat lain tentang video gue, silahkan komen di kolom komentar. Ya, sekarang gue bakal bahas secara manual dulu guys. Jadi secara manual, cara mengerjakan sistem persamaan 3 variabel adalah kita misalkan persamaan yang ini adalah persamaan 1 ya. Kemudian yang ini adalah persamaan 2. Dan ini adalah persamaan 3 ya. Nah kan kita bisa lihat di persamaan 1 dan persamaan 3 itu koefisien X nya adalah 1, jadi kita bisa langsung kurangkan ya. Jadi di sini kita bikin persamaan 1 dikurang persamaan 3, yaitu hasilnya adalah X dikurang X 0 ya. 2Y dikurang 3Y adalah minus Y, 0 minus Y. Kemudian 3Z dikurang minus 2Z sama dengan 5Z. Kemudian sama dengan minus 1 minus 13 minus 14. Karena 0 boleh dihilangkan, jadi gue hilangkan. Kemudian setelah itu kita juga bisa cari persamaan lain, yaitu 2 dikali dengan persamaan 1 dikurangkan dengan persamaan 2 ya, untuk supaya menghilangkan X nya nih guys. Jadi kan ini kan ada X, berarti kita harus kalikan dengan 2 dikurangin dengan persamaan 2, dia sudah 2X. Jadi kalau misalkan kita tulis di sini berarti jadi 2X tambah 4Y tambah 6Z sama dengan minus 2. Ini karena sudah kita kali 2 ya. Ini kita yang tadi kita sebut sebagai persamaan 4. Kemudian yang ini kita sebut sebagai persamaan 5. Terus habis itu yang persamaan 2 ya tinggal di copy ya. Nah sekarang kita kurangi nih guys. Kita kurangi jadi 2X dikurang 2X habis. Kemudian 4Y dikurang minus Y jadi 5Y. Kemudian ditambah dengan 6Z dikurang Z adalah 5Z. Kemudian sini sama dengan minus 2 dikurangi dengan minus 12 adalah 10. Artinya kita bisa dapat Y tambah Z sama dengan 2. Nah kemudian selanjutnya kita udah dapat 2 persamaan ya, yang kita kasih nama ini 6. Kita udah dapat 2 persamaan yang tinggal mengandung Y dan Z. Sekarang berarti kita bisa menjumlahkan ya, agar Y-nya hilang. Jadi kita coba jumlahkan 4 dengan 6. Oke, jadi hasilnya adalah minus Y ditambah Y 0 tambah dengan 5Z ditambah Z adalah 6Z ya. Oke, sama dengan
minus 14 ditambah dengan 2, jadi minus 12. Akhirnya kita dapat Z-nya adalah minus 2 ya. Kemudian Z sama dengan minus 2 ini kita simpan. Kemudian dari kita sebut ini sebagai persamaan 7 ya. Kemudian dari persamaan 7 kita lihat di sini, berarti kita bisa substitusi 7 ke 6. Artinya kita memasukkan Z ke persamaan 6. Jadi Y ditambah dengan minus 2 sama dengan Y ditambah minus 2 dikali 5 sama dengan minus 14. Jadi Oke, jadi sekarang kita bisa substitusi di persamaan 7 ke persamaan 6. Jadi Y ditambah dengan Z, Z yang adalah minus 2 yang sudah kita dapatkan, kemudian sama dengan 2 ya. Jadi kita dapat Y sama dengan 2 ditambah dengan 2. Kita simpan ini sebagai persamaan 8. Sekarang kita bisa substitusi persamaan 7 dan persamaan 8 ke persamaan 3 untuk mencari X ya. Tadi kan kita sudah mencari Y dan Z, jadi sekarang kita mau mencari X. Ini masih cara manual ya teman-teman ya. Jadi X ditambah 3Y, 3Y adalah 3 dikali 4 dikurangi dengan 2Z, 2 dikali Z minus 2 yang udah kita dapat tadi. Tadi saya samakan sama 3 berarti 13 ya. Nah berarti ini kita bisa X ditambah 3 kali 4 adalah 12, minus 2 dikali minus 2 adalah 4. Jadi X tambah 16 ya guys. X tambah 16 sama dengan 13. Jadi kita dapat di sini X adalah minus 3. Oke. Nah, sekarang kita cek apakah X, Y, Z kita ini sudah benar atau belum. Kita cek ke persamaan 1 deh misalkan ya. Nah, kita cek ke persamaan 1. Berarti ini akan jadi X-nya adalah minus 3 ditambah 2Y adalah 8 tambah 3Z, Z adalah minus 2, jadi 3Z adalah minus 6 sama dengan minus 3 ditambah 2 minus 1. Berarti udah benar ya guys. Nah, jadi true, berarti sudah benar. Nah kita dapat hasil berarti X sama dengan minus 3, Y sama dengan 4, dan Z sama dengan minus 2. Nah ini adalah hasil yang kita dapatkan kalau pakai cara manual ya. Sekarang kita bakal pakai cara yang otomatis nih guys. Oke, dengan menggunakan cara otomatis kita akan menggunakan function solver.
bukan function ya, fasilitas solver yang ada di Excel. Tapi sebelum itu kalian harus menambahkan. Jadi solver itu harus ada di sini. Nah, di data. Bagian tab data itu ada solver dan kita akan menggunakan fasilitas ini di Excel. Tapi kalau kalian belum ada solver, berarti kalian harus ke option, kemudian kalian ke add-ins dan kalian harus menambahkan solver di sini. Oke. Ini untuk kalau misalkan belum punya solver add-in. Oke, tapi karena sekarang gue udah punya solver, jadi gue langsung aja nih. Oke. Nah, pertama-tama untuk menggunakan solver kita harus mendeklarasikan dulu atau menjelaskan atau mendefinisikan variabel-variabel kita yang akan berubah-berubah. Jadinya kita punya variabel x ya. Misalkan x kita adalah 1 ya. Ini sembarang. Jadi kita sembarang saja menentukan x berapa, y berapa, karena nanti dia yang akan bekerja untuk mencari tahu. Jadi kita punya di sini x, y, z ya. Jadi ingat kita punya variabel x, y, z adalah di B7, B8, dan B9. Oke, dan kita punya persamaan. Persamaan ini juga kita harus bentuk di sini. Jadi ini akan sama dengan x. X berarti B7 kan, ditambah 2y. 2y berarti 2 dikali B8 ditambah dengan 3z. 3 dikali B9. Ini adalah persamaan 1. Nah, persamaan 1. Kita tulis di sini persamaan 1 ya. Persamaan 1, kemudian sekarang yang persamaan 2. Persamaan 2 adalah sama dengan 2 dikali x. X-nya adalah B7 dikurangi dengan Y. Y adalah B8 ditambah Z. Z adalah B9. Kita akan dapat persamaan 2 ya. Sekarang persamaan 3. Persamaan 3 adalah x sama dengan x, berarti B7 ya, ditambah 3y. Y adalah ini dikurang 2z. Z-nya adalah ini. Nah, dengan demikian kita sudah punya 3 persamaan ini. Nah, sekarang barulah kita menggunakan solver. Oke. Langsung kita ke tab data, kemudian kita ke solver. Nah, di bagian set objektif ini, kita harus menentukan objektif kita mau yang mana. Oke. Objektif kita adalah, objektif itu tujuan ya, kita mau tujuannya apa. Jadi kita mau bikin yang ini akan sama dengan berapa? Minus 1 ya. Persamaan 1 kan? Persamaan 1 yang B11 harus sama dengan minus 1. Kemudian changing variable adalah x, y, z ini ya. Jadi ada 3 changing variable, artinya variabel yang berubah-berubah. Kemudian kita harus menambahkan constraint. Constraint adalah nilai-nilai lain. Jadi nilai ini harus sama dengan ya, constraint kita adalah minus 12. Kan tadi kan persamaan 1 sudah jadi objektif. Kemudian persamaan 2 kita jadikan constraint. Kemudian kita tambah add, pencet add di sini. Persamaan 3 harus sama dengan 13 constraint-nya. Berarti oke. Nah, kita sudah punya
ada 3 ya sebetulnya constraint-nya. Di sini ada B11 sama dengan -1, kemudian B12 sama dengan -12, dan B13 sama dengan 13. Dengan variabel-variabel kita adalah X, Y, Z di B7 sampai dengan B9. Nah, kemudian di bagian make unconstrained variable non-negatif, kita harus membuat ini tidak tercentang. Kenapa? Karena nanti kalau misalkan nilainya negatif, dia tidak mau negatif, jadi dia keluarin 0, maka jadinya error nanti ya, jadinya salah jawabannya. Nah, sekarang kita mau dia boleh non positif ya, artinya kita mau juga X-nya boleh negatif, Y-nya boleh negatif, Z boleh negatif. Kemudian kita langsung boleh pencet solve. Nah, sekarang kita sudah punya jawabannya ya. Keep solver solution oke. Nah, ini langsung oke saja. Nah, kemudian kita sudah dapat jawabannya. Apakah ini sama dengan jawaban manual tadi? -3, 4, -2. -3, 4, -2. Sudah benar ya? Jadi jauh lebih mudah kan dengan menggunakan Excel, terutama fasilitas solver yang disediakan di Excel ini. Jadi kalau kalian mau menghitung sistem persamaan 3 variabel, bahkan lebih ya teman-teman ya, ini bahkan bisa banyak variabelnya. Jadi kalau misalkan kalian punya soal, kalian mau hitung jawabannya berapa, bisa dengan menggunakan Excel ya. Jadi ini sudah jawaban yang pasti benar, dan kalian bisa mengacu pada jawaban di Excel ini. Jadi ketika kalian hitung, kalian bisa cocokkan dengan Excel gitu. Jadi ini sangat berguna solver ini ya, bukan hanya men-solve atau menyelesaikan sistem persamaan 3 variabel. Sistem persamaan apapun bisa diselesaikan di solver. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi mungkin sekian tutorial menggunakan solver untuk menyelesaikan sistem persamaan 3 variabel kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video gua. Terima kasih. Sampai jumpa teman-teman.